Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Rizky Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pembelajaran multimedia. Multimedia sendiri di dalamnya terdapat dua kata. Kata yang pertama yaitu adalah multi dan kata yang kedua adalah media. Multi sendiri dalam bahasa Latin artinya adalah banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media dalam bahasa Latin yaitu medium, yang artinya adalah sebagai wadah, pengantar, dan juga penyalur untuk menyampaikan sebuah informasi kepada banyak orang. Menurut Gajewski, mendefinisikan multimedia adalah kumpulan media berbasis komputer dan sistem komunikasi yang memiliki peran menyimpan, menghantarkan, dan menerima informasi dalam bentuk teks, audio, animasi, video, dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran di Indonesia sendiri sekarang sangat membutuhkan multimedia, karena multimedia sendiri menggabungkan beberapa media atau mengintegrasikan beberapa media yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Penggunaan komputer multimedia dalam proses pembelajaran itu sendiri memiliki tujuan yaitu meningkatkan mutu dari pembelajaran di dalam kelas. Nah, dengan menggunakan sistem pembelajaran berbasis multimedia, kita akan menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan, anak-anak juga lebih interaktif, sehingga dapat menambah motivasi anak dalam belajar dan juga penyampaian materi menjadi lebih optimal. Dari pengertian pembelajaran multimedia yang telah dijelaskan, maka dapat kita simpulkan bahwa definisi dari multimedia itu sendiri adalah suatu integrasi atau gabungan beberapa media yang saling mengisi dan juga saling berkolaborasi untuk menambah pengetahuan dan juga memberikan informasi kepada banyak orang. Maka dapat diartikan juga bahwa media tersebut saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memaparkan tentang perkembangan multimedia pembelajaran. Berdasarkan referensi yang saya dapatkan, perkembangan multimedia pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, multimedia pembelajaran mulai diperkenalkan pada awal tahun 60-an dengan munculnya teknologi slide proyektor dan juga muncul overhead proyektor atau kita kenal dengan OHP. Alat ini masih menggunakan peralatan sederhana. Pada masa itu, penggunaan media visual dalam bentuk slide dan transparasi dianggap sebagai inovasi dalam dunia pendidikan dan masih terbatas digunakan oleh para instruktur. Instruktur dapat menggabungkan gambar, teks, dan suara untuk menyampaikan materi pelajaran. Kemudian kedua, perkembangan multimedia pembelajaran mengalami lonjakan signifikan pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an dengan kemunculan komputer pribadi. Teknologi ini memungkinkan penggabungan berbagai media seperti teks, gambar, audio, dan video dalam satu platform. Dengan perkembangan teknologi komputer, multimedia mulai digunakan dalam pendidikan. Multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara mandiri. Kemudian ketiga, pada awal tahun 90-an, teknologi multimedia interaktif mulai berkembang pesat, seperti perkembangan teknologi multimedia berbasis makromedia Flash, sekarang namanya Adobe Flash. Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi dua dimensi yang handal dan ringan, sehingga Flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD interaktif, dan yang lainnya. Kemudian keempat, akhir tahun 90-an, revolusi internet membawa perubahan besar dalam multimedia pembelajaran. Teknologi web memungkinkan penyebaran konten multimedia secara luas di internet. Konsep e-learning, pembelajaran elektronik mulai populer, di mana siswa dapat mengakses materi pelajaran secara online. Dan ini mulai dirasakan pentingnya dan manfaatnya ketika pandemi COVID-19 kemarin sampai sekarang. Penggunaan Google Classroom, Zoom Meeting, Quizzes, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir tahun 2010-an sampai sekarang, multimedia pembelajaran terus berkembang dengan penggunaan teknologi digital yang menawarkan pengalaman belajar yang lebih imersif dan interaktif. Contohnya seperti virtual reality, digital twin, 360 dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Esa Indira. Baik, masuk kepada tahap penyusunan multimedia. Tahap penyusunan multimedia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap input, yang kedua tahap proses, dan yang ketiga adalah tahap output. Tahap input adalah di mana kita untuk menentukan atau mengumpulkan bahan-bahan seperti berupa data, video, gambar, dan lain-lain.
Kemudian pada tahap proses adalah tahap di mana kita menyatukan apa yang sudah kita dapatkan, seperti melakukan penyuntingan, melakukan editing, melakukan transisi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah tahap output, tahap di mana kita menampilkan hasil media yang sudah kita buat. Sedangkan menurut Sugiarto pada tahun 2018, tahap pengembangan multimedia atau tahap penyusunan multimedia ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengonsepan, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah material collecting atau pengumpulan materi, yang keempat adalah pembuatan, yang kelima adalah pengujian, dan yang keenam adalah pendistribusian. Masuk kepada tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini biasanya menggunakan storyboard untuk menggambarkan rancangan apa yang akan ingin dijadikan produk atau sebuah media. Kemudian dilakukanlah tahap pengumpulan bahan. Tahap pengumpulan bahan ini dilakukan seseorang, yaitu untuk mencari bahan berupa gambar, video, grafik, dan lain-lain. Kemudian masuk kepada tahap pembuatan. Pada tahap pembuatan ini semua bahan-bahan yang telah dikumpulkan di-develop sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dalam sebuah storyboard. Kemudian masuk kepada tahap pengujian. Pada tahap pengujian ini terdapat jenis-jenis pengujian yang dilakukan. Yang pertama itu adalah melakukan uji alpha test, di mana mengujikan program atau pengujian media dilakukan oleh pembuat atau lingkungan yang ada dalam tim pembuatan media tersebut. Kemudian melakukan tahap pemasaran, yaitu tahap dari sebuah akhir dari media tersebut atau aplikasi tersebut, di mana aplikasi atau media yang sudah dibuat akan disimpan ke dalam media penyimpanan dan kemudian didistribusikan kepada para pengguna. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan paparan mengenai fungsi multimedia. Nah, fungsi multimedia ini ada beberapa poin. Yang pertama itu memperkuat respon pengguna, yang kedua mengontrol lajunya kecepatan belajar siswa, yang ketiga siswa dapat mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendali, yang keempat memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, maupun respon lain sejenisnya. Nah, di samping itu juga multimedia mempunyai kelebihan. Yang pertama itu fleksibel. Nah, artinya pemanfaatan multimedia dapat dilakukan di kelas secara individual maupun secara kelompok. Nah, yang kedua melayani kecepatan belajar individu. Artinya kecepatan waktu pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan dari masing-masing siswa. Yang ketiga bersifat kaya isi. Nah, artinya program ini menyediakan isi informasi yang cukup banyak, bahkan berisi materi pelajaran yang bersifatnya penggayaan dan pendalaman, dan juga memberikan rincian lebih lanjut dari isi materi atau elaborasi isi materi yang disiapkan secara khusus. Kemudian yang terakhir itu ada interaktif. Nah, maksudnya interaktif ini bersifat komunikasi dua arah. Artinya program ini memberikan kepada siswa untuk memberikan respon dan melakukan berbagai aktivitas yang akhirnya juga bisa memberikan respon balik kepada program multimedia. Nah, tingkat interaktivitas tersebut merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai kualitas program multimedia pembelajaran interaktif. Terima kasih kepada rekan kami. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami mengenai komponen multimedia. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen multimedia merupakan suatu penggunaan komputer untuk menyajikan atau menggabungkan antara suara, video, grafik, teks maupun animasi dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna bisa lebih bernavigasi, berkarya, berinteraksi, dan berkomunikasi. Terdapat 5 macam jenis komponen multimedia. Yang pertama adalah teks. Teks sendiri adalah jenis data yang paling dasar dan memiliki ruang penyimpanan yang paling sedikit dibandingkan dengan komponen multimedia lainnya. Yang kedua adalah grafik. Grafik merupakan salah satu media visual yang dapat menjadikan suatu proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan terdapat 4 macam jenis grafik. Yang pertama adalah bitmap, yang kedua adalah clip art, yang ketiga adalah gambar digital, dan yang keempat adalah hipergambar. Yang ketiga adalah komponen audio.
Audio sendiri memiliki jalur pemrosesan yang berbeda dengan komponen teks dan komponen grafik, karena komponen audio diproses melalui indera pendengar, dan audio sendiri didefinisikan sebagai suara dalam bentuk digital seperti suara musik dan suara narasi. Terdapat 3 macam jenis audio. Yang pertama adalah audio percakapan, yang kedua adalah musik, dan yang ketiga adalah efek suara. Yang mana audio ini bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik sehingga bisa memperkaya imajinasi peserta didik. Yang keempat adalah komponen video. Video dapat diartikan sebagai gambar yang bergerak karena video dapat menjelaskan sebuah proses secara runtut dan relatif lebih singkat dan sederhana apabila dibandingkan dengan penjelasan melalui teks dan gambar. Yang kelima adalah komponen animasi. Animasi memiliki daya tarik utama dari segi estetika dan mampu menjelaskan sebuah alur konsep atau proses sehingga lebih detail dan lebih mudah dipahami. Animasi memiliki berbagai kelebihan, diantaranya mampu menjelaskan konsep yang abstrak, menjelaskan langkah prosedural, sekaligus mampu menarik perhatian dan mempermudah pemahaman suatu pembelajaran. Animasi dapat dibuat menggunakan program authoring seperti Macromedia Flash atau Adobe Flash. Baiklah Bapak Ibu, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu prinsip multimedia dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh Mayer. Yang pertama yaitu prinsip koherensi. Prinsip koherensi, apa itu prinsip koherensi? Yaitu orang belajar lebih baik ketika kata-kata asing, gambar dan suara dikecualikan daripada disertakan. Contoh penerapannya membuat konten tetap sederhana dan to the point. Jadi beberapa konten dan tetap ada poin-poin pentingnya dari prinsip koherensi ini. Yang kedua yaitu prinsip pensinyalan, yaitu orang belajar lebih baik ketika isyarat yang menyoroti organisasi materi penting ditambahkan. Contoh penerapannya untuk menekankan konten penting serta simbol menggunakan info dan sorot. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip redundasi. Apa itu prinsip redundasi? Yaitu orang belajar lebih baik dari grafik dan narasi daripada dari grafik, narasi, dan teks di layar. Contoh penerapannya yaitu hindari memasukkan banyak teks di layar dan fokus pada gambar atau grafik. Jadi pada prinsip redundasi ini lebih banyak menggunakan grafik atau gambar sehingga bisa memperjelas atau bisa lebih baik menggunakan grafik atau gambar dibandingkan teks atau narasi. Selanjutnya yaitu prinsip kedekatan spasial, yaitu orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai disajikan dekat daripada jauh dari satu sama lain pada halaman atau layar. Dalam penerapannya itu kelompokkan kata dan gambar terkait dikelompokkan kata dan gambar yang terkait. Selanjutnya ada prinsip kedekatan temporal. Apa itu prinsip kedekatan temporal? Yaitu orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai disajikan secara bersama-sama daripada berturut-turut. Penerapannya yaitu sertakan kata dan gambar terkait yang slide yang sama, pada slide yang sama. Selanjutnya ada prinsip segmentasi. Selanjutnya ada prinsip pra-pelatihan, prinsip modalitas, prinsip multimedia, prinsip personalisasi, prinsip suara, dan prinsip gambar. Itulah prinsip-prinsip yang ada di dalam pembelajaran multimedia. Baik, di sini saya Farah Utami, saya akan menjelaskan terkait kesimpulan bagaimana pembelajaran multimedia. Pembelajaran multimedia, tanpa adanya media dalam proses belajar mengajar, maka komunikasi dalam proses tersebut akan gagal dan materi yang diberikan guru atau dosen kepada peserta didik atau mahasiswa tidak akan tersampaikan dengan baik. Selain sebagai penyalur, media juga dapat memperjelas bagaimana pesan atau materi yang diberikan.
Sedangkan saat ini kebanyakan pembelajaran di sekolah masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, yang dimana penggunaan media pembelajaran harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Salah satu persoalan pendidikan di negara kita adalah ketika sistem pembelajaran yang sudah diadopsi sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi, digitalisasi yang sudah mengakomodir kemajuan teknologi. Hanya saja, guru-guru di negara kita belum semua mengupgrade kemampuan skill untuk mengajarkan kepada muridnya. Yang ada muridnya yang harus mengikuti cara mengajar gurunya yang masih menggunakan cara-cara konvensional. Sehingga murid tidak mampu mengkonvert kemampuan dan skill di dalam dirinya. Padahal sistem pembelajaran tersebut sudah dikombinasikan di sistem yang sudah di-upgrade. Dan permasalahan terpenting juga karena tenaga pendidik kita tidak dibekali dengan kemampuan yang cukup, dikarenakan kurangnya sarana pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah kepada guru-guru, lalu biaya yang dibutuhkan juga sangat besar, dan yang pastinya menggunakan waktu yang dibutuhkan tidak sebentar. Mengapa peran teknologi khususnya di bidang multimedia sangat dibutuhkan, yaitu dalam sistem pembelajaran pendidikan di negara kita? Karena komponen di dalam pengajaran multimedia merupakan alat yang kombinasikan sesuatu hal agar dapat mudah dimengerti sehingga menciptakan hal-hal yang dinamis untuk mewujudkan suatu hal yang komunikatif, mudah dilakukannya suatu perubahan, interaktif dalam pengembangan kreativitas, dan secara keseluruhan dapat disimpulkan mengenai kelebihan multimedia, yaitu multimedia sangat fleksibel digunakan, melayani kecepatan belajar individu, bersifat kaya isi, yang sangat interaktif, lebih komunikatif, dan mudah dilakukan perubahan, sehingga lebih leluasa untuk mengembangkan kreativitas anak. Sekian penjelasan kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.